Oke, kembali ke awalnya, Pak. Di bidang satu, sebelumnya. Ya. Nah, bagian satu kaitannya dengan ya selebrasi sujud syukur. Sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Ya. Selanjutnya. Nah, selebrasi sujud syukur dan pengembangan UIN, Bapak Ibu sekalian, selama ini pengembangan UIN itu melupakan beberapa kajian di dalam keislaman. Seperti kita lihat, hampir tidak ada UIN yang mendirikan jurusan olahraga. Sementara kan dalam hadis jelas bahwa ada anak-anak itu perlu dididik yang namanya berenang, memanah. Dan itu sebenarnya jelas bahwa bagaimana UIN mendirikan minimal jurusan pendidikan olahraga. Nah ini yang belum hampir UIN yang didirikan itu mesti jurusan yang laku dalam titik tertentu. Contoh namanya kesehatan, informatika. Tetapi lupa bahwa ada yang perlu didirikan, yaitu jurusan olahraga. Nah, apalagi kalau UIN itu mau menjadi PTNBH, fasilitas olahraga yang dimiliki oleh UIN ketika itu didirikan, itu kan gampang mencari pangsa untuk mendapatkan dana di luar SPP. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman calon UIN maupun yang sudah jadi UIN. Kenapa? Yang namanya sujud syukur yang dilakukan oleh teman-teman olahragawan itu kan dakwah luar biasa. Kemudian selanjutnya, di bagian 1, beberapa catatan penting dari 2 tamu, itu saya menulis berdasarkan pada hadirnya tamu, yaitu Luken Bull dan Atas Perdagangan Australia di Surabaya. Nah, ini juga catatan penting dari Luken Bull yang saya bahas di sini bahwa banyak mahasiswa PTKI itu tidak bisa baca Quran. Nah, ini ditemukan Luken Bull di salah satu bukunya bahwa kelemahan mahasiswa PTKI, baik itu yang UIN maupun IAIN, ataupun yang sudah ambil jurusan ilmu agama, itu hampir belum tentu bisa baca kitab kuning. Nah, ini kritikan menarik dari Luken Bull yang saya bahas di bagian beberapa catatan penting dari 2 tamu. Kemudian langsung ke PTAI dan pengembangan budaya lokal. Ini inspirasinya saat saya silaturahmi bersama teman-teman Hafid dan Hafidhah IAIN itu ke rumah Kiai Haji Abdul Muhaimin. Beliau mengkritik bahwa PTKI Perguruan Keagamaan Islam ketika menamakan dirinya itu Sunan Kalijaga umpamanya, itu tidak mencerminkan dari kebijakan, program, kegiatan, itu hampir tidak mencerminkan namanya. Nah, ini kan dipersoalkan oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin. Bagaimana kalau memang menamai dirinya itu tokoh-tokoh yang memang kaitannya dengan pengembangan keilmuan, bagaimana itu menjiwai? Nah, ini kritikan menarik dari Kiai Haji Abdul Muhaimin. Kalau PTKI atau perguruan tinggi apapun, ketika menamakan dirinya sesuatu hal, maka harus mencerminkan, harus tercermin dari kebijakan, program, dan macam-macam. Kemudian bagian 2, kita membahas kaitannya dengan e-government di perguruan tinggi, kemudian SPI dan LPM di perguruan tinggi, sampai bagaimana mewujudkan Green Campus. Nah, Green Campus itu kan sebenarnya di dalam hadis maupun Quran kan jelas bagaimana orang Islam itu punya kewajiban
untuk bagaimana merawat tanaman. Tapi kadang-kadang di perguruan tinggi kita kan hampir tidak mempedulikan itu. Justru yang punya konsep kampus hijau itu kan UI Green Metric. Nah, salah satu-satunya perguruan tinggi yang mendapatkan Green Metric tinggi itu adalah UIN Raden Intan. Dan UIN-UIN yang lainnya maupun IAIN maupun yang lainnya itu belum. Kemudian di bidang administrasi umum selanjutnya, kita membahas kaitannya dengan multi-channel marketing sampai pemasarannya. Selanjutnya, bagian kemahasiswaan. Nah, ini ketika saya membahas manajemen perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan, rata-rata bidang kemahasiswaan itu bagian pemadam kebakaran. Sebenarnya tidak boleh begitu, karena yang namanya mahasiswa, ngurusi mahasiswa itu luar biasa. Lebih susah, dan sama susahnya ngurus dosen. Maka kalau kita lihat, perguruan tinggi keagamaan Islam kita, kalau berangkat dari pembahasan di bidang kemahasiswaan, saya membahas penghafal Quran itu kurang dipedulikan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Kalau teman-teman UNS, kemudian yang lainnya, ITB, IPB itu memberikan beasiswa luar biasa pada penghafal Quran, perguruan tinggi keagamaan kita hampir kurang peduli itu. Nah ini memang perlu ada pertanyaan besar. Kenapa? Justru rata-rata teman-teman tahfidz itu justru memilih perguruan tinggi non perguruan tinggi keagamaan Islam. Kemudian dalam mengembangkan kemahasiswaan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita itu hanya fokus di bidang penalaran. Sementara di perguruan tinggi umum kayak yang miliknya Kemendikbud, itu yang namanya kompetisi itu di 3 bidang. Pertama adalah penalaran, penelitian, karya ilmiah. Kemudian yang kedua, pengembangan bakat dan minat jalan. Contoh namanya seni. Jadi di Kemendikbud itu ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di bidang penalaran dan karya ilmiah. Kemudian yang kedua bidang olahraga dikembangkan melalui kompetisi. Yang ketiga Peksipinas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah mestinya semua kementerian mestinya sama. Bagaimana mengembangkan kemahasiswaan itu biar agar luar biasa mahasiswa kita itu. Nah ini yang sering dilupakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga membahas tentang bagaimana ketika mahasiswa punya masalah, maka perlu didirikan lembaga layanan bimbingan dan konseling. Kemudian bagaimana memberdayakan alumni. Nah selama ini Bapak Ibu sekalian, alumni kadang-kadang dilupakan oleh perguruan tinggi. Sementara di Amerika itu hampir 45% dana abadi yang dimiliki perguruan tinggi Amerika itu 45% sumbangan dari alumni. Alumni nyumbang berapapun harus diterima. Dan ini juga akan menaikkan akreditasi ketika sumbangan alumni itu luar biasa. Sumbangan alumni tidak mesti uang, pemikiran, kurikulum itu wajib. Apalagi sekarang kan ada diktum yang disampaikan oleh Kemendikbud itu kan kampus merdeka dan merdeka belajar. Itu kaitannya bagaimana kalau alumni punya usaha dimanfaatkan benar untuk magangnya mahasiswa. Nah ini yang dilupakan oleh pengelola perguruan tinggi. Dan yang terakhir di bagian kemahasiswaan Bapak Ibu sekalian, kita melupakan keterlibatan orang tua. Walaupun sudah dewasa, anak-anak kita yang masuk ke perguruan tinggi, ini memang perlu ada keterlibatan orang tua. Minimal kaitannya dengan di samping dana. Jangan kalau melibatkan orang tua mesti dana. Nah ini beberapa pemikiran yang saya sampaikan di buku ini. Nah yang terakhir, semangat dari buku ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana di buku ini itu mengintegrasikan agama dan ilmu. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan secara penuh Tridharma perguruan tinggi. Bagaimana penelitian, pengajaran,
pengabdian itu menyatu. Bukan pisah-pisah. Walaupun anggarannya pisah-pisah. Tapi ini sebenarnya bisa disatukan. Bagaimana hasil penelitian itu menyokong pembelajaran. Bagaimana penelitian itu menyokong pengabdian masyarakat. Ini yang belum terjadi. Dan ini kalau dilakukan oleh perguruan tinggi, maka bisa mengikuti apa yang ditetapkan oleh BAN-PT, yaitu 9 kriteria akreditasi. Jadi kalau ketiga-tiganya menyatu, itu memudahkan akreditasi itu dapat nilai unggul. Kemudian yang ketiga, bagaimana integrasi bidang-bidang yang ada di perguruan tinggi. Bidang 1, bidang akademik, bidang administrasi umum, bidang kemahasiswaan. Jangan salah satu dianaktirikan, karena selama ini ada anggapan, kalau jadi WR1, jadi WR2 itu mata air, kalau bidang 3 itu air mata, kalau bidang 1 mata-mata. Nah, ini yang jadi masalah. Bidang 1, 2, dan 3 itu satu, menyatu. Dan ini kadang-kadang tidak disadari. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan mutu perguruan tinggi kaitannya dengan sisi kelembagaan lembaga penjaminan mutu, dan yang kedua sisi kelembagaan satuan pengawas internal. Nah, ini yang dilupakan Bapak Ibu sekalian. Mestinya ini ada satu kesatuan. Ketika bermutu di bidang akademik, mestinya bermutu di bidang non-akademik. Sehingga memudahkan pencapaian perguruan tinggi untuk mencapai nilai unggul dan bisa target memasuki revolusi industri keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada feedback dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan penghargaan khusus kepada dosen atau karyawannya yang menyekolahkan putra-putrinya di PTKI atau PTKIN yang sama dalam berbagai bentuknya. Yang kedua adalah, adakah data kuantitatif tentang para hafiz dan hafizah yang lebih memilih perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi keagamaan Islam? Terima kasih untuk materinya. Silakan Bapak Dr. Munadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Pak Dr. Syaiful, kaitannya dengan reward untuk dosen atau karyawan yang menyekolahkan putra-putrinya di PTKIN, kalau kebijakannya memang tidak ada. Kebijakan, karena aturannya akan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak bisa kemudian dibuat kebijakan internal bagi dosen-dosen atau karyawan PTKIN yang anak-anaknya disekolahkan di PTKIN kemudian dapat penghargaan. Nah, itu belum ada, hampir tidak ada kayaknya. Artinya melanggar peraturan SBM, satuan biaya masukannya, itu tidak ada aturannya. Jadi lebih rumit kalau di perguruan tinggi keagamaan, apalagi yang statusnya pendapatan negara PNBP. Kalau itu PTKIN badan hukum, kemudian bisa. Cuma apa bisa kalau PTKIN menjadi PTNBH? Apa yang mau dibisniskan? Tidak ada, hampir tidak ada. Apa boleh namanya kita ceramah Ramadan minta tarif 300.000 per tayangan? Nggak mungkin. Nanti dapat penghargaan di dunia, nggak dapat penghargaan di akhirat, kan susah. Kalau menurut saya ini belum ada aturannya. Mungkin bisa saja diusulkan. Tapi kayaknya aturannya ya nggak ada. Kalau perguruan tinggi swasta mungkin bisa. Ya, bisa. Mungkin Pak Dr. Suyati bisa menjawab ini. Mungkin ada bisa memberikan beasiswa pada dosen-dosen atau pegawai perguruan tinggi Muhammadiyah yang sekolah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian jumlah kuantitasnya yang hafid dan hafidzah yang masuk dari perguruan tinggi keagamaan Islam memang belum ada datanya. Perguruan tinggi umum juga belum ada datanya. Tetapi bahwa banyak perguruan tinggi umum yang memberikan beasiswa kepada para hafal Quran. Dan ini kemudian jadi ramai. Nah, kalau agama lain kalau hafal kitab suci bagaimana? Nah, ini yang belum ada kebijakan.
mestinya kalau mau fair, semua penghafal kitab suci sesuai agama masing-masing diberi beasiswa. Itulah menurut saya. Jadi kalau mamanya kemudian menghafal Quran saja, ini kurang fair. Dibuka saja peluangnya, gitu. Buka saja penghafal Injil diberi beasiswa, penghafal kitab Tripitaka silahkan diberi beasiswa. Cuma persoalannya ada atau tidak, penghafal Quran saja nggak banyak. Karena rata-rata menghafal Quran itu kemudian karena rasa tawaduknya tidak mau menampakkan, ini problem. Gitu ya Pak Dr. Suyati. Yang saya temukan begitu. Pak, kenapa saya minta beasiswa? Saya itu menghafal Quran dalam rangka untuk lillahi billahi. Saya kira memang tidak semua orang bisa memberikan beasiswa, kecuali dosennya memberikan beasiswa, itu bisa saja. Kalau menurut saya begitu. Jadi memang kalau jumlah saya belum bisa menyebutkan, nah ini masukan bagi saya, tetapi kayaknya juga tidak mungkin karena para penghafal Quran yang masuk di perguruan tinggi umum itu jadi ramai. Kenapa hanya untuk orang Islam menghafal Quran, menghafal kitab agama lain bagaimana? Itu Pak Syaiful, terima kasih. Ya, terima kasih tadi sudah dijawab oleh Pak Dr. Munadi sebagai penulis buku tentang data kuantitatif putra-putri yang diberikan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi umum melalui jalur beasiswa. Ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, yang nanti ditanggapi oleh dua narasumber. Dari Pak Ahadi Budi Santosa, apakah selama ini PT KIN yang menggunakan model BLU seperti UIN telah terbukti mendapat advantage? Ya, bagaimana jika dibandingkan dengan model PTNBH atau model Satker seperti sebelumnya? Lebih menguntungkan mana baik secara finansial maupun akademik? Monggo, silakan Bapak Munadi dulu atau Pak Suyadi dulu. Oke, saya dulu. Pak Hadi, Assalamualaikum. Ini teman saya di S2. Kayaknya temannya Pak Suyadi. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo. Ya. Bicara BLU dan PTNBH, sebenarnya saya mendapat masukan dari salah satu dosen ekonomi yang mengkritik pemberlakuan salah satu PTN menjadi PTNBH. Kenapa teman-teman PTN itu tidak menguji materi kaitannya dengan PTNBH? Karena PTNBH itu menurut tulisan yang akan saya terbitkan, insya Allah segera terbit, tapi cuma kalau privatisasi dijalankan di PTNBH, perguruan tinggi harus punya bisnis 200 negeri badan hukum, kasus UGM dan ITB. Rata-rata PTNBH itu kan mendapatkan remunerasi dasarnya dari SPP. Jadi itu kayak lintas darat sebenarnya. Maka saya adalah orang yang paling tidak setuju, bahkan terkenal di Diktis, Pak Suyati, bahwa satu-satunya WR2 yang tidak setuju IAIN atau UIN menjadi BLU dan PTNBH adalah WR2-nya IAIN Solo. Karena saya tidak setuju. Negara maju manapun tetap perlu ada bagaimana prodi-prodi yang mempertahankan ilmu-ilmu dasar itu perlu diselamatkan, nggak bisa dibisniskan. Ini yang kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar 45, pemberlakuan PTNBLU, PTNBH itu melanggar negara kesejahteraan. Dan ini mestinya dimasukkan di Mahkamah Konstitusi. Uji materinya. Ini tantangan teman pendidikan. Kenapa? Ini tidak dilakukan oleh teman-teman pendidikan.
Ini kalau dimasukkan uji materinya PTBH itu bisa gugur. Seperti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan itu kan gugur. Karena apa? Menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Mestinya pendidikan itu memang harus ada subsidi dari negara yang besar. Apalagi corona ini. Ketika semua mahasiswa protes turunkan UKT macam-macam. Itu baru terasa. Saya yakin Pak Hati, teman-teman BRU yang UIN itu akan merasa keberatan membayar remunerasi. Remunerasi itu hanya menguntungkan bagi pejabat-pejabat di perguruan tinggi. Apa selama ini kritikannya, kepala biro perguruan tinggi itu remunya lebih besar daripada rektor. Nah, kalau saya dulu waktu jadi W2 senang saja dapat tambah 17 juta Pak Budi. Tapi saya nggak mau. Masa anak-anak kita yang menengah ke bawah rata-rata kesulitan membayar SPP mosok kita bayar. Menjadi tulisan saya Pak Ardi dan Pak Siati. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya kira Pak